Sementara itu yang terjadi pada Anies Baswedan, yakni pertama ketika tanah yang diterima oleh Presiden Jokowi dari tangannya Anies ini, ketika hendak dituangkan ke dalam kendi besar, nyaris terjatuh. Apa maknanya? Walau alam biswab. Penafsirannya juga mungkin bermacam-macam. Silakan Anda mau menafsiri apa, silakan. Apakah mau menafsiri bahwa tanah yang dibawa oleh Anies Baswedan ini tanah yang bermasalah? Oh my God! Wow! Sehingga seolah-olah tidak mau dipegang oleh Presiden Jokowi, atau bahkan mungkin seolah-olah tidak sabar ingin masuk kendi itu. Wallahu alam bishawab. Kalau ada yang mengganggu biaya kita, kalau ada yang single biaya kita, mereka jual, kita borong habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sebelum saya lanjutkan, mari kita simak video berikut ini, masih terkait dengan ritual kendi Nusantara. Pada video kali ini akan saya tampilkan momen ketika Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberikan tanah dan air kepada Presiden Jokowi dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Dua momen ketika Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan tanah dan air kepada Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sorotan beberapa pihak karena memang ada hal yang menonjol dalam peristiwa tersebut. Yang pertama, ketika Gubernur Indar Parawansa memberikan tanah dan air, kemudian Presiden Jokowi menuangkannya, yakni bahwa
seolah-olah air yang ada di kendi yang dibawa oleh Gubernur Jawa Timur ini tidak habis-habisnya gitu ya. Seolah-olah airnya banyak sekali, dan ini pun nampak sekali membuat Presiden Jokowi dan juga beberapa orang yang ada di sekitarnya seolah merasa tidak percaya dan terheran-heran sampai kemudian sempat menengok ke dalam kendi besar yang menjadi pusat penampungan. Apakah ini peristiwa mistis, peristiwa luar biasa? Wallahu a'lam bishawab. Bagi para pelaku spiritual, praktisi spiritual, apapun dasar keyakinan dan agamanya, pasti akan bisa melihat ini dari kacamata batinnya. Sementara itu yang terjadi pada Anies Baswedan, yakni pertama ketika tanah yang diterima oleh Presiden Jokowi dari tangannya Anies ini, ketika hendak dituangkan ke dalam kendi besar, nyaris terjatuh. Apa maknanya? Wallahu a'lam bishawab. Penafsirannya juga mungkin bermacam-macam. Silakan Anda mau menafsiri apa, silakan. Apakah mau menafsiri bahwa tanah yang dibawa oleh Anies Baswedan ini tanah yang bermasalah? Sehingga seolah-olah tidak mau dipegang oleh Presiden Jokowi, atau bahkan mungkin seolah-olah tidak sabar ingin masuk kendi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dua momen yang kasat mata kita ya. Bumi, langit, dan seisinya, alam semesta ini semuanya adalah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, yang semuanya tunduk pada perintah-perintahnya, semuanya tunduk pada kekuasaannya. Tanah, air, bintang, susunan galaksi di langit, semua berada di bawah kekuasaan dan pengaturannya. Tanah dan air tunduk kepada perintah-perintah yang maha kuasa ini. Makhluk Tuhan. Keduanya bisa pro dengan kita manusia dan sebaliknya bisa kontra dengan manusia. Termasuk ketika makhluk ciptaannya, termasuk ketika bumi dan langit ini diperintahkan untuk sujud kepadanya, mereka pun akan bersujud. Ketika mereka diperintahkan untuk bertasbih kepadanya, mereka akan bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kepadanya. Bumi dan langit, tanah dan air dalam kondisi tertentu atas kekuasaannya bisa menjadi makhluk yang akrab, yang harmonis dengan manusia, menjadi sahabat baik dengan manusia. Tetapi dalam kondisi tertentu, tanah yang kita injak bisa menampakkan kemarahannya kepada kita semuanya. Baik pada saat kita masih hidup di atas tanah ciptaannya ini, ataupun ketika kita hendak dikuburkan kembali ke dalam tanah. Asal kita dari tanah, akan kembali ke tanah. Tanah bisa menerima kita kembali dengan senang hati. Sebaliknya, tanah bisa menolak dan anarkis kepada manusia ketika merasa tidak bersahabat, ketika merasa akan menerima manusia yang durjana, akan menerima manusia yang tidak patuh kepada Tuhannya. Pada intinya, seluruh ciptaan Tuhan di atas muka bumi dan di langit sana, apapun bentuk makhluknya, termasuk kita manusia, semuanya tunduk berada di dalam kekuasaannya.